Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Bali Tuayu, kita bertemu kembali akan membahas mengenai HIV dan AIDS dengan subtopik mengenai infeksi oportunistik. Jadi kita ngomongin infeksi oportunistik, apa yang melatar belakangi kenapa infeksi oportunistik ini penting gitu buat kita ya. Jadi yang jelas bahwa infeksi ini kita bahas karena kita bisa menyiapkan gejala-gejala yang akan muncul khususnya pada orang yang hidup dengan HIV AIDS gitu. Jadi infeksi-infeksi apa yang sering muncul pada teman-teman yang terinfeksi HIV. Nah, secara umum infeksi oportunistik ini artinya oportunis gitu, artinya mengambil kesempatan. Jadi pada saat sistem kekebalan tubuh kita menurun, infeksi ada beberapa gejala yang mengambil kesempatan. Ada infeksi yang mengambil kesempatan di tubuh untuk bisa menginfeksius tubuh gitu ya. Jadi infeksi oportunistik artinya gejala-gejala yang mengambil kesempatan pada saat sistem kekebalan tubuh kita menurun. Jenis-jenis infeksi oportunistik ini secara umum apa aja sih gitu. Nah, ada namanya kandidiasis. Kandidiasis itu jamur yang ada di mulut. Jadi seperti jamur, bisa dikatakan ada bintik-bintik kecil putih yang ada di dalam mulut dan juga di vagina. Biasanya kalau CD4 atau sistem kekebalan tubuh kita di bawah dari 100 gitu ya. Jadi ada jamur yang sering disebut dengan kandidiasis. Nah, yang kedua ada tuberkulosis yang kita sering sebut dengan TB gitu. Nah, biasanya gejala-gejalanya seperti batuk, seperti itu ya. Artinya keringat basah di malam hari. Nah, itu biasanya secara umum dialami oleh teman-teman yang positif yang sudah mengalami gejala IO atau infeksi oportunistik. Terus yang ketiga ada sitomegalovirus. Sitomegalovirus itu atau yang sering kita sebut dengan CMV. CMV ini biasanya masalah penglihatan gitu. Jadi biasanya awalnya seperti garis putih di dalam bintik hitam kita di tengah bola mata hitam, itu seperti kabur begitu, ada garis gitu. Itu tahap awalnya, tetapi setelah lama-kelamaan kalau tidak diantisipasi dengan pengobatan itu bisa mengalami kebutaan pada teman-teman yang HIV gitu. Biasanya dokter dengan sitomegalovirus ini biasanya diberikan dengan goniklafir gitu ya untuk dan harus konfirmasi dengan dokter, dengan konsultasi juga dengan dokter. Nah, yang keempat itu ada namanya toksoplasmosis gitu. Nah, ini tokso ini sejenis parasit. Jadi makanya teman-teman yang HIV mengurangi ada beberapa misalnya pelihara kucing gitu ya, menghindari untuk kotoran kucing yang biasanya menyebabkan tokso. Artinya misalnya ada juga daging yang kurang matang gitu ya, misalnya mereka makan daging dan sate misalnya yang kurang matang untuk dibakar gitu. Nah, ini yang menyebabkan menjadi toksoplasmosis. Itu biasanya gejalanya di otak gitu. Jadi virus sudah menyerang otak yang akhirnya dampaknya dia akan sakit kepala, sering mengalami sakit kepala, terus perubahan kepribadian, kadang-kadang dia lupa dengan siapa saya ini sebenarnya, bisa seperti itu karena sudah menyerang otak gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima adalah gejala infeksi oportunistik seperti PCP. Nah, PCP ini jamur pada paru-paru. Nah, biasanya teman-teman yang positif itu biasanya mengalami sesak nafas, dia agak susah bernafas dan juga batuk kering gitu. Jadi dia sering mengalami batuk kering di malam hari juga, dia sering batuk gitu. Terus yang keenam itu ada herpes simplex. Biasanya herpes simplex ini muncul di sekitar mulut gitu ya. Dia tiba-tiba kayak jerawat begitu, tetapi kalau jerawat biasanya dia dipencet dia hilang gitu. Kalau herpes simplex ini cairannya bisa menyebar kemana-mana. Nah, herpes simplex ini kepada teman-teman yang positif itu harus cepat diobati, tapi mudah diobati kok. Jadi infeksi ini bisa diobati dengan dokter gitu ya. Herpes simplex bisa luka di dekat mulut dan juga ada di bagian-bagian kelamin juga biasanya untuk teman-teman yang HIV. Nah, yang gejala yang berikutnya yang ketujuh ada MAC namanya, MAC gitu tulisannya ya, MAC.
Kalau ini biasanya gejalanya demamnya cukup tinggi. Biasanya teman-teman yang HIV yang sudah mengalami gejala IO atau infeksi oportunistik biasanya mengalami demam yang cukup tinggi gitu ya, yang di atas dari 38 derajat gitu. Nah itu bisa diantisipasi dengan obat obat demam, dan juga panas dingin. Kadang-kadang di malam hari dia mengalami panas dingin, terus dia mengalami diare, dan juga berat badan, kehilangan berat badan yang cukup drastis. Makanya teman-teman yang positif biasanya pada saat mengalami MAC itu terlihat sekali berat badannya cukup drastis turun gitu. Dia misalnya 60 kilo berat badannya bisa jadi 30 kilo, jadi drastis gitu. Nah, gejala-gejala di atas itu bisa diantisipasi dengan cotrimoxazole. Kita biasanya sering sebut dengan profilaksis gitu ya. Tapi jenis profilaksisnya ini ada namanya cotrimoxazole. Nah ini kalau untuk tuberkulosis bisa dengan INH, bisa dicegah gitu selama 6 bulan. Tapi itu harus ada interaksi, dikonsultasikan dengan dokter kalau dia misalnya minum ARV, sudah minum ARV, dan bagaimana dengan INH-nya selama 6 bulan gitu. Nah, untuk mencegah infeksi oportunistik pada orang dengan HIV, ya jelas pola hidup sehat tentunya ya. Jadi pikirannya juga harus tenang, rileks gitu, bisa melakukan kehidupan yang positif tentunya. Tapi yang paling penting adalah hindari makanan-makanan yang kurang matang gitu. Misalnya telur yang setengah matang gitu, kurangilah gitu ya. Terus daging atau ikan yang masih kurang matang juga, atau yang masih agak mentah gitu, kalau bisa yang lebih matang, yang kering gitu ya. Nah itu juga cuci tangan yang bersih sebelum makan, cuci tangan sebelum makan, terus sayur dipastikan sudah bersih ya sebelum dimasak, terus buah juga begitu, dipastikan sudah bersih sebelum kita makan. Nah jangan membersihkan kandang kalau misalnya dalam kondisi ngedrop gitu, atau CD4-nya atau sistem kekebalan tubuh kita masih dalam kondisi turun gitu ya. Artinya kondisi kita lagi ngedrop, lebih bagus jangan cuci kandang dulu, cuci kandang burung, cuci kandang kucing kayak gitu, hindarilah gitu, karena ini bisa membuat kondisi kita menjadi gampang sekali terkena infeksi oportunistik. Nah gejala-gejala yang lain yang muncul biasanya ke teman-teman yang HIV itu biasanya kelenjar getah bening, biasanya muncul di seputaran leher, biasanya agak benjolan besar, benjolan kecil di sini. Nah itu sudah mulai muncul namanya kelenjar getah bening. Begitu juga kehilangan berat badan yang drastis. Nah itu salah satu gejala-gejala yang muncul, terus sama diare dan juga demam. Nah solusinya apa yang bisa dilakukan gitu? Jadi solusinya kalau misalnya teman-teman yang sudah ketahuan positif HIV, segeralah minum ARV gitu ya, terapi ARV. Nah, konsultasi ke dokter bagaimana, jangan sampai putus obat tentunya. Kalau misalnya teman-teman tidak putus obat, saya yakin gejala-gejala infeksi oportunistik ini bisa kita cegah. Demikian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua.